Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Febriani dengan nomor induk mahasiswa 22114744 dari Informatika 03 Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perintah dasar di Linux. Pertama-tama kita buka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, kita klik Start. Jika sudah seperti ini, kita ketikkan password yang sudah kita buat. Kita menuju ke terminal. Pertama, kita akan mencari identitas atau melihat identitas diri dengan cara mengetikkan ID. ID ini mencetak informasi tentang pengguna yang diberikan atau pengguna yang saat ini masuk. Lalu untuk melihat tanggal dan kalender dari sistem, kita bisa menggunakan date. Nah, sesuai namanya, date ini adalah perintah Linux yang berguna untuk menampilkan atau menetapkan tanggal di sistem. Kemudian kita juga bisa menggunakan kalender, kemudian bulan yang ingin kita tampilkan tanggalnya, kemudian tahunnya. 2023. Perintah file digunakan untuk melihat kalender di sistem operasi Linux. Bisa kita gunakan untuk melihat tanggal dan kalender di masa lalu, masa sekarang, ataupun masa depan. Kemudian kita juga bisa menggunakan file. Nah, file-nya ini sama dengan call sebelumnya, hanya saja pada perintah ini hanya menampilkan atau menampilkan tahun dan tanggal secara keseluruhan selama 1 tahun. Kemudian untuk melihat identitas mesin, kita bisa mengetikkan username. Nah, ini merupakan perintah dasar pada Linux yang dapat kita gunakan jika ingin melihat nama komputer, nama unik pada satu komputer dalam satu jaringan. Kita juga bisa mengetikkan uname. Uname itu adalah akronim dari unit name, perintah dasar sistem operasi Linux yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux, misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan uname. Nah, uname ini adalah akronim dari unit name juga, perintah dasar dari sistem operasi Linux yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux, misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lain. Namun, perintah ini lebih spesifik. Nah, untuk melihat siapa saja yang sedang aktif, kita bisa menggunakan wing. Ini adalah utilitas baris perintah yang menampilkan informasi tentang user yang saat ini masuk dan apa yang dilakukan setiap user. Kita juga bisa menggunakan who. Who pada Linux memungkinkan kita menampilkan pengguna yang saat ini masuk ke sistem operasi Unix atau Linux kita. Kemudian kita bisa menggunakan itu adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan halaman manual atau dokumentasi dari sebuah perintah. Dengan menggunakan perintah main, kamu bisa melihat panduan atau fungsi dari sebuah perintah. Untuk kembali dari main ini, kita cukup menggunakan queue. Lalu kemudian untuk menghapus layar ini, kita bisa menggunakan clear atau ketikkan alt plus L. Akan hilang. Kemudian untuk mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari, kita bisa menggunakan apropos date. Sebuah perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci hari atau date untuk apropos date. Jika perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci mail, kita bisa menggunakan apropos
Kemudian untuk mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari, kita bisa menggunakan what get, yaitu menampilkan manual atau deskripsi dari perintah get. Nah, kemudian untuk manipulasi berkas file dan direktori kita bisa menggunakan ls adalah untuk melihat file dari direktori aktif, atau kita bisa menggunakan ls aktif. Nah, seperti error ya. ls-1 itu untuk melihat semua file lengkap, tapi sepertinya error. Nah, kemudian untuk melihat tipe file, kita harus mengetikkan terlebih dahulu. Kemudian nama file yang akan kita buat .document. Nah, jika sudah seperti ini, kita kemudian kita cek di home. Nah, di sini. Nah, di sini kita ketikkan angkop atau apapun itu. Bebas. Kemudian kita save. Ketika sudah kita save, maka dokumennya akan berubah menjadi Word. Kita kembali ke itu, sudah bisa melihat tipe file. Kemudian untuk mencalon file, kita bisa menggunakan pt nama file kita .dokumen, lalu kita ingin memindahkan dokumen ini kemana, misalnya ke nah, di sini untuk penempatan atau penulisannya harus sesuai dengan yang di file. Jika tidak sesuai, maka dia tidak akan masuk ke file itu. Coba kita cari lagi di file. Kita cari di picture. Nah, di sini sudah ada dokumen yang kita copy tadi. Kemudian kita bisa menggunakan ls-1 atau nah, di ls-1 ini kita bisa melihat semua file lengkap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.